Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Prasetyo, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Implementasi Model Tracer Study pada aplikasi pelacakan alumni dan Smart Career Center berbasis web. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Terdapat dua kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan program-programnya, yaitu kriteria internal dan kriteria eksternal. Kriteria internal yaitu keberhasilan peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan di lembaga pendidikan. Pelacakan alumni kian penting perannya karena dapat memberikan informasi penting untuk pengembangan perguruan tinggi dan memberikan informasi kepada para mahasiswa yang sedang aktif tentang kesuksesan yang diraih para alumni di jurusannya. Agar keberadaan para lulusan di lapangan tersebut dapat diketahui, sudah selayaknya dilakukan suatu tindakan dan kegiatan tersendiri yang dikenal dengan nama studi pelacakan jejak alumni atau tracer study. Kegiatan pelacakan ini pada dasarnya bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan program yang direncanakan dengan melihat keadaan lulusannya di lapangan. Tujuan kerja praktek. Adapun diadakan tujuan kerja praktik ini adalah sebagai berikut, yaitu mengimplementasikan modul tracer study pada aplikasi pelacakan alumni dan Smart Career Center. Manfaat bagi mahasiswa: meningkatkan kemampuan pengetahuan dalam bidang programming dalam mengimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web, dapat mengenal dan pengalaman dunia kerja secara langsung. Bagi perusahaan yaitu dapat melihat informasi yang lebih dalam mengenai lulusan perguruan tinggi melalui tracer study sebagai bahan acuan dalam pembuatan pelatihan-pelatihan yang lebih relevan untuk lulusan pencari kerja baru. Bagi universitas yaitu dapat mengetahui penyebaran lulusan perguruan tinggi sebagai bahan evaluasi perguruan tinggi terhadap lulusan yang dihasilkan, apakah telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai di dunia kerja. Sebagai salah satu nilai tambah dalam proses akreditasi perguruan tinggi. Batasan kerja praktek. Batasan kerja praktek meliputi bahasa pemrograman dan perangkat lunak yang digunakan. Untuk perangkat lunak yang digunakan adalah Exam yang merupakan paket lengkap mulai dari web server lokal Apache, MySQL database, PHP atau Perl untuk bahasa pemrograman. Kemudian, untuk proses yang sedang berjalan yaitu alumni melakukan login ke sistem, memilih submenu Tracer Study, kemudian mengisi kuesioner. Perusahaan melakukan login ke sistem, memilih submenu data alumni, mencari daftar alumni, kemudian melihat hasil pencarian alumni. Perusahaan melakukan login ke sistem, memilih submenu Tracer Study, lalu mengisi kuesioner pengguna lulusan. Kemudian setelah mengisi akan ada pemberitahuan apakah akan dicetak atau tidak. Identitas kerja praktek. Waktu pelaksanaan KP kerja praktek mulai dari 5 Oktober 2020 sampai 1 Juni 2021. Lokasi kerja praktek yaitu di Fastikum Unsik, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Fastikum Unsik merupakan salah satu fakultas teknik yang ada di Universitas Saint Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Sistem yang sedang berjalan. Analisis sistem tracer. Untuk mengakses aplikasi, pertama mahasiswa akan diarahkan ke dalam halaman login. Kemudian diminta untuk mengisikan username dan password dengan benar. Jika salah memasukkan username atau password, maka akan otomatis kembali ke halaman login untuk mengisi kembali username dan password dengan benar. Jika username dan password sudah benar, maka akan masuk ke dalam home screen atau tampilan menu. Di dalam home screen ada beberapa pilihan kategori, yaitu alumni dengan submenu data alumni dan tracer study. Kemudian akun dengan submenu profil alumni dan ganti password. Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional meliputi kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras. Untuk perangkat lunak, OS yang digunakan yaitu Microsoft Windows 10, Microsoft Word 2016, Visual Studio Code, Exam, web browser baik Mozilla Firefox atau Google Chrome. Untuk kebutuhan perangkat keras yaitu laptop Asus X55A dengan resolusi 1366x768, Intel Core i3 dengan kecepatan 2 GHz serta 2 GB RAM. Analisis pengguna. Analisis pengguna sistem dimaksudkan untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam menjalankan sistem ini, antara lain alumni dan pengguna lulusan. Analisis kebutuhan fungsional. Bagi alumni yaitu sistem dapat menampilkan informasi tentang alumni. Sistem dapat menampilkan laporan hasil tracer study dari alumni. 2. Bagi pengguna lulusan, sistem dapat menampilkan informasi tentang tracer study alumni. Sistem dapat menampilkan laporan kuesioner pengguna lulusan.
Selanjutnya yaitu demonstrasi. Kita sudah berada di halaman login website kita dan kita akan login sebagai alumni. Kita masukkan akunnya terlebih dahulu, kemudian klik login. Nah, di halaman home screen atau beranda terdapat beberapa menu, diantaranya jumlah pengisi kuesioner, menu download Treasure Study, kemudian di dalam menu alumni terdapat submenu data alumni dan Treasure Study. Lalu di menu akun terdapat submenu lagi yaitu profil alumni dan ganti password. Di menu data alumni kita dapat melihat data-data alumninya. Lalu kita bisa mengekspor datanya ke CSV, Excel, PDF, atau print. Kita cek. Seperti ini kurang lebihnya. Kemudian kita melakukan Treasure Study. Contoh, tambahan pilih salah satu ya. Ini nilai pendapatan. Kemudian kita cek sedang. Lalu kita submit. Lalu kita ke profil alumni. Nah, di sini kita dapat mengupdate atau mengedit data-data yang terkait profil alumni. Misalnya tempat lahir bisa kita ganti Yogyakarta. Submit. Ya, sudah terganti. Kemudian kita ke ganti password. Kita masukkan password lamanya dan password baru. Submit. Oke, password berhasil diupdate. Kemudian kita cek. Kita masukkan password yang baru. Dan ya, sudah berhasil. Kemudian kita klik download Treasure Study-nya. Oke, kita download. Ya, beginilah laporan Treasure Study-nya. Kemudian kita akan login sebagai pengguna lulusan. Login pengguna lulusan, masukkan akunnya, klik login. Nah, menu data alumni ya kurang lebih sama seperti yang tadi. Kemudian kuesioner pengguna, kita akan coba isi. Integritas tinggi, kesehatan, karakter, integritas, tinggi. Kita submit dan kita ke akun, ke profil perusahaan. Nah, kita bisa mengedit profil perusahaan pengguna. Kemudian di profil pengguna kita bisa edit juga data dirinya. Ke Magelang sebagai contoh. Kemudian tanggal lahir kita ubah. Kemudian submit. Ya, data sudah berhasil diupdate. Kemudian kita ganti passwordnya. Kita masukkan password lama dan password baru. Dan kita coba cek 001. Ya, sudah berhasil. Dan kemudian kita akan mendownload laporan kuesionernya. Cek. Ya, inilah laporan kuesioner perusahaannya. Demikian untuk demonya. Kemudian kita ke kesimpulan. Berdasarkan implementasi modul Treasure Study pada aplikasi pelacakan alumni dan Smart Career Center, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu sistem yang dibuat dapat melakukan pengisian kuesioner untuk alumni dan pengguna lulusan melalui web, sehingga kegiatan Treasure Study dapat menjangkau alumni dan pengguna lulusan dengan lebih luas. Sistem dapat menghasilkan laporan sehingga memudahkan pihak universitas dalam mengetahui hasil Treasure Study. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.